Oke guys, selamat datang di channel Dike Tarenchan. Kali ini kita akan menceritakan sosok hantu yang ada di Sumatera Utara. Dan hantu ini kerap dipanggil Begu Ganjang. Dunia ini memang tak akan bisa lepas dari hal-hal mistis, seperti halnya budaya. Di Indonesia juga memiliki beragam mitos tentang makhluk halus. Bahkan tiap lokasi biasanya memiliki hantu yang khas sesuai daerah masing-masing. Di era modern ini, jenis-jenis makhluk tersebut bahkan sama sekali tak tergerus perkembangan zaman. Jika di tanah Jawa memiliki beberapa hantu yang terkemuka seperti kuntilanak dan di Gundurwo, maka di Sumatera juga memiliki makhluk mistis tersendiri loh. Dia adalah Begu Ganjang, yang konon adalah hantu yang bisa disuruh-suruh untuk mencari kekayaan. Lantas, gimana sih Begu Ganjang itu sebenarnya? Secara sederhana, Begu memiliki makna roh atau hantu, sementara ganjang adalah panjang. Berarti hantu yang panjang gitu ya guys. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Begu Ganjang di zaman lampau sengaja dipelihara warga. Konon dipelihara untuk niat membunuh atau mencelakakan orang lain. Begu Ganjang ini dijabarkan sebagai sosok gaib yang memiliki wujud sangat mengerikan. Konon ia memiliki tubuh tinggi yang besar, rambutnya panjang dengan wajah yang seram. Bahkan menurut cerita-cerita yang lain, Begu Ganjang bisa mengubah dirinya semakin besar dan semakin tinggi. Makhluk ini biasanya sering berada di pucuk-pucuk pepohonan yang tinggi. Dari cerita masyarakat setempat nih, orang yang bertemu dan melihat langsung sosok Begu Ganjang akan jatuh sakit dan kemudian meninggal. OMG, next. Memelihara Begu Ganjang, menurut legenda, memang dipelihara warga, namun mereka digunakan sebagai penjaga pertanian dan perkebunan dari aksi pencurian. Berarti awalnya ini tugas Begu Ganjang ini hanya untuk menjaga hasil tani mereka gitu. Tapi banyak yang berpendapat jika sifat serakah manusia yang membuat makhluk legendaris itu mulai melenceng dari tugas awal. Oke. Isu yang beredar lainnya adalah seringkali banyak ucapan Begu Ganjang berasal dari arwah bayi yang meninggal. Sebelum 7 hari, organ bayi tersebut dicuri oleh dukun hitam yang kemudian menempahnya menjadi Begu. Hingga saat ini ketakutan masyarakat terhadap sosok Begu Ganjang begitu membuat resah. Masyarakat modern zaman sekarang ini juga masih kerap melakukan ritual pengusiran makhluk halus dengan memanggil dukun yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Yang lebih mengerikannya, ada cerita kasus di tahun 2010 ketika salah satu warga Dusun Buntu Raja Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, dibakar hidup-hidup setelah dituding sebagai pemilik Begu Ganjang. Telah banyak aksi ekstrim yang dilakukan oleh masyarakat pada warga yang dituduh memelihara Begu Ganjang. Padahal kan cuma dituduh doang ya guys, tapi ya mungkin itu udah kepercayaan warga setempat. Namun hingga saat ini belum ada yang bisa membuktikan keberadaan makhluk tersebut. Nah loh, ya kan? Apakah benar ada atau hanya mitos yang berlebihan saja? Dan ada juga sebuah cerita, seorang warga Jalan Makmur Tambung, Deli Serdang, berinisial K, menceritakan pengalamannya tentang keseraman Begu Ganjang. Menurut pria berusia 25 tahun ini, peristiwa yang dialaminya terjadi sekitar 5 tahun yang lalu.
Terka ini mengatakan kejadian mistis tentang bego ganjang menimpa tetangga di dekat kediamannya. Bahkan tetangganya yang berjenis kelamin pria tersebut sampai meninggal dunia akibat kejadian mistis, diduga kerjaan bego ganjang. Saat itu tetangga saya berlibur ke kawasan Brastagi, kata Miska nih. Di sana tetangga saya memetik jeruk di salah satu perkebunan tanpa izin. Jeruk yang dipetiknya sempat dimakan. Kemudian sesampainya di rumah, tetangganya tersebut mengalami sakit perut. Oleh keluarganya nih dibawa ke rumah sakit. Anehnya pas diperiksa, penyakit yang dialami tetangganya itu bukan disebabkan persoalan medis. Nah di situ kan keluarganya jadi bingung. Lalu dia cerita sempat makan jeruk yang dipetik di Brastagi itu. Jadi gini guys, kalau kalian ke Brastagi jangan asal ngambil jeruk aja ya. Itu ingetin tuh, inget. Jangan asal makan jeruk. Takutnya ada bego ganjang. Nah, selanjutnya pihak keluarga korban membawa ke paranormal yang berada di kawasan Jalan Sukamaju, Tambung, Deli Serdang. Paranormal itu mengatakan penyakit yang dialami korban dikarenakan perbuatan bego ganjang akibat memetik buah jeruk di Brastagi. Korban memetik jeruk tidak permisi, perbuatan itu dianggap tidak baik. Setelah saran dari paranormal, korban kemudian kembali ke Brastagi untuk menemui pemilik kebun jeruk. Ketika bertemu dengan pemilik kebun, sempat dilakukan ritual adat sebagai bentuk permohonan maaf. Tapi nih guys, ritualnya tuh gak berhasil, gak semudah apa yang kita pikirkan. Sebab bego ganjang penunggu kebun jeruk itu tidak mau memaafkan. Hingga akhirnya sakit yang diderita si korban tidak kunjung sembuh. Setelah ritual adat yang dilakukan, penyakit yang diderita korban tidak kunjung sembuh juga nih. Dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, korban sempat muntah-muntah darah. Dan Miska ini hanya mengucapkan, terkadang saya percaya tidak percaya. Tapi itulah cerita yang saya dengar tentang tetangga saya yang meninggal dunia itu. So, kali ini selesailah cerita kita tentang bego ganjang hantu yang panjang itu. Jadi di sini kita ambil hikmahnya, jangan mengambil hak yang bukan milik kita. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dah, see you next video.